Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Lisa Fira. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu guna memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah. Pada video kali ini saya akan membahas 6 materi. Materi pertama yaitu dengan judul Resiko Perbankan Syariah. Materi kedua, Tata Kelola dalam Bank Syariah. Materi ketiga, Transparansi dan Kualitas Data. Materi keempat, Kecukupan Modal dan Basel. Materi kelima, Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Dan materi keenam, Hubungan Analisis Risiko dan Pengawasan Bank. Langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Materi pertama, Risiko Perbankan Syariah. Pengantar risiko perbankan. Bank syariah adalah salah satu unit bisnis yang juga akan menghadapi risiko manajemen bank itu sendiri. Bahkan kalau dicermati lebih dalam, bank syariah merupakan bank yang banyak dengan risiko meskipun manajer bank berusaha untuk menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Secara simultan, mereka juga harus memperhatikan adanya kemungkinan risiko yang timbul karena keputusan manajemen tentang struktur aset dan liabilitasnya. Jenis-jenis risiko perbankan syariah. Yang pertama, risiko modal. Yang kedua, risiko pembiayaan. Yang ketiga, risiko likuiditas. Yang keempat, risiko hukum. Yang kelima, risiko reputasi atau reputation risk. Dan yang keenam, risiko strategis. Ketujuh, risiko kepatuhan. Dan yang terakhir adalah risiko pasar. Selanjutnya, antisipasi risiko perbankan. Yang pertama, preventif atau persetujuan. Yang kedua, detektif atau pengawasan. Yang ketiga, recovery atau koreksi. Materi 2. Tata kelola dalam bank syariah. A. Model tata kelola berdasarkan pemangku kepentingan. Model ini mendefinisikan dan mempertimbangkan kepentingan sebagai pihak yang terlibat dalam suatu organisasi. B. Peran tanggung jawab Dewan Syariah. MUI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang keagamaan yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam. C. Permasalahan dan tata kelola masyarakat. Adalah sebuah entitas atau lembaga yang bertanggung jawab untuk mengkaji dan menganalisis aspek-aspek hukum Islam. D. Permasalahan dan tata kelola masyarakat. Tahap kelola syariat adalah suatu konsep yang mencakup struktur, proses, dan mekanisme yang mengatur pelaksanaan hukum syariat dalam suatu negara atau komunitas. E. Kemajuan tata kelola syariat. Terdapat beberapa aspek yang dibahas dalam konteks ini seperti yang pertama, inovasi dalam penegakan hukum syariah, yang kedua, pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah, yang ketiga, penerapan teknologi dalam domain syariah. F. Pemangku akun investasi sebagai pemangku kepentingan. Materi 3. Transparansi dan kualitas data. 1. Pengertian transparansi dan kualitas data. Transparansi dapat didefinisikan sebagai kualitas dan informasi atau data yang disampaikan kepada publik. Yang kedua, pentingnya transparansi dan kualitas data meliputi yang pertama, meningkatkan kepercayaan, yang kedua, meningkatkan efektivitas, yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas, yang keempat, meningkatkan efisiensi, dan yang kelima, menghindari kesalahan dan manipulasi data. 3. Hambatan pada transparansi dan kualitas data. 4. Faktor yang mempengaruhi transparansi dan kualitas data. Yang pertama, kesalahan manusia. Yang kedua, kualitas perangkat lunak. Yang ketiga, kualitas infrastruktur. Yang keempat, kualitas bisnis. Dan yang kelima, kualitas kontrol. 5. Transparansi pada laporan keuangan. Laporan keuangan harus memenuhi beberapa kriteria antara lain. Yang pertama, keterbukaan. Yang kedua, konsistensi. Dan yang ketiga, relevansi. Materi 4. Kecukupan modal. Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan, baik sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Bank Indonesia menetapkan modal atau kapital edukasi rasio atau KAR, yaitu kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total aktiva tertimbang menurut resiko
TMR. Materi 5. Penilaian tingkat kesehatan bank. A. Konsep penilaian kesehatan bank. Menurut Hasmir 2008 mengatakan bahwa kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan baik untuk menyelenggarakan kegiatan operasional perbankan secara normal dan melaksanakan semua kewajiban dengan baik sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku. Materi 6. Hubungan analisis risiko dan pengawasan. A. Proses analisis risiko. Analisis risiko adalah metode untuk mengukur dan mengidentifikasi variabel yang mengancam atau mencederai sebuah kesuksesan sebuah acara, proyek, rencana, program maupun bisnis dalam meraih tujuan. B. Proses pengawasan. C. Pengawasan terkonsolidasi. D. Kerjasama pengawasan dengan auditor internal dan eksternal. E. Hubungan analisis risiko dengan pengawasan bank. Materi 7. Tantangan kesehatan bank syariah. A. Sejarah dan perkembangan bank syariah. Bank syariah muncul pada tahun 1990-an. Kehadiran bank syariah menambah variasi di dunia perbankan sehingga menambah dua opsi yang ingin berinteraksi di dunia perbankan. Seiring berjalannya waktu, perkembangan lembaga-lembaga syariat itu tergolong cepat dan salah satunya adalah karena adanya keyakinan yang kuat di kalangan masyarakat muslim. B. Tantangan yang dihadapi oleh bank syariah di era globalisasi. Beberapa tantangan tersebut yaitu implementasi pada sistem, intermediasi dua arah, manajemen risiko, standarisasi konsolidasi, pembenahan dari sisi kelembagaan, ketersediaan sumber daya insani yang berkualitas, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah. C. Strategi perbankan syariah dalam menghadapi tantangan di era globalisasi. Yang pertama yaitu membentuk sumber daya insani atau SDI berkualitas. Yang kedua, ekspansi segmen pasar bank syariah. Dan yang terakhir, akselerasi produk perbankan syariah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.